Saya pompa untuk saya alirkan ke bioflok jadi pakai air sungai? Pakai air sungai, dan alhamdulillah dengan pakai air sungai ikan-ikannya malah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, Kabupaten Serang, di Camat TV Membangun Menginspirasi dalam program OMAT, Obrolan Camat, di mana saya akan ngobrol-ngobrol dengan para camat, ASN, dan organisasi-organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilakukan. Saat ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Camat Carenang. Beliau juga dulu pernah menjadi atasan saya, dan tentunya saya sudah lama sekali kenal dengan beliau. Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Arif Royhan, Camat Carenang, Kabupaten Serang. Gimana kabarnya Pak Arif? Sehat? Alhamdulillah. Selamat sore Ibu. Apa aja nih kesibukannya nih Pak? Ya, alhamdulillah biasa saja sih. Biasa saja ya. Rutinitas ya, kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi program di kecamatan. Jadi alhamdulillah di Kecamatan Carenang ini sudah berjalan semua kasih-kasihnya, sudah bisa melaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga untuk pekerjaan administrasi saya tidak terlalu repot. Jadi mereka sudah bisa melakukan pekerjaan dan apa-apa yang harus sudah mereka lakukan sudah berjalan semuanya, terutama kasih-kasihnya juga sudah jalan ya. Cuma saya kepengen menyampaikan bela sungkawa bahwa baru ada yang meninggal ya, baru beberapa hari kemarin Kasih Ekbang yang sangat luar biasa untuk dedikasinya. Beliau telah meninggalkan kita dan beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Semoga beliau adalah sosok yang bertanggung jawab. Semoga beliau diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dijauhkan dari siksa kuburnya. Pak, tadi saya sebenarnya sih saya sama-sama dapat undangan, nih semua camat dapat undangan ya Pak ya ke sini terkait dengan panen ikan nila. Cuman kebetulan mohon maaf saya nggak bisa hadir di acara panen ikan nila yang diadakan oleh Pak Camat, karena di saya ada musrembang tadi, musrembang kecamatan. Tadi saya lihat ada Ibu Bupati ya, semua ada dari kepala dinas, para camat, dan bahkan dari Kemendes ya, Kementerian Desa DTT ya, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa. Gimana tuh Pak? Gimana tanggapan dari Dirjen PDTT itu Pak terkait dengan ikan nila yang Bapak sekarang sedang jalankan nih? Nah, bioflok kan ya Pak ya? Bioflok. Kita ingin sebenarnya kita ini hanya untuk memberikan contoh-contoh kepada masyarakat saya. Jadi saya sebenarnya awal mula kami membuat bioflok ini dengan cara melihat keprihatinan masyarakat kita yang sama-sama terkena COVID-19, sehingga mereka amat susah atau sulit untuk mencari tambahan penghasilan. Nah, saya berpikir otak, dan alhamdulillah karena yang saya buat ini karena sejalan dengan hobi saya. Jadi saya merasa tidak berpikir untung rugi, tapi saya berpikir bagaimana cara memberdayakan masyarakat, menyalurkan hobi dan bisa memberdayakan masyarakat. Jadi mereka sehingga juga bisa belajar. Saya pilih alternatif untuk inovasi adalah memelihara ikan dengan sistem bioflok. Dan ini sudah panen yang kedua tadi. Berapa ton tuh Pak setiap panen gitu? Setiap panen itu satu bioflok itu bisa mencapai 5 kuintal.
ukuran diameter 5 meter. Jadi kurang lebih kemarin itu berapa bioflok? 10. Jadi dapat 5 ton ya. 5 ton ya ikan nila itu. Satunya beratnya berapa itu kalau bisa 1 kilo 3 ekor, ada yang 4 ekor, tapi rata-rata kita 4 ekor. Yang bekerja itu untuk mengurus bioflok dari mana tuh Pak? Kebetulan kan kita punya tenaga kerja kontrak yang mereka juga tahu semua lah. Pekerjaan juga tidak terlalu berat. Kebetulan dia memang pekerjaannya untuk bersih-bersih kantor dan menjaga lingkungan kantor, sehingga pas lah mereka ngasih saya makan berdayakan mereka ya. Ngasih makan. Saya berdayakan sehingga mereka lah yang saya latih, saya didik untuk bisa menjadi pemuda yang handal. Terus gimana sih masyarakat melihat ada bioflok ini, antusiasmenya seperti apa sih Pak? Mereka masyarakat pada heran karena masyarakat tahu bahwa kondisi air yang ada di sini ini tidak bisa untuk memeliharakan. Kok di Kecamatan Carenang bisa, ada kolam ikan bisa hidup? Gimana itu mereka, Pak ceritanya? Mereka akhirnya mencari tahu. Nah, padahal kolam-kolam ikan yang ada di kita ini tidak memakai air sumur, karena air sumur di sini mengandung belerang dan zat besi, sehingga ikan nggak kuat. Terus diapain? Sehingga saya ada inisiatif untuk memompa air sungai yang ada di depan kecamatan. Saya pompa untuk saya alirkan ke bioflok. Jadi pakai air sungai? Pakai air sungai, dan alhamdulillah dengan pakai air sungai ikan-ikannya malah beda ya. Berarti air sungai dengan air dari sumur berbeda ya Pak? Berbeda, karena kadar pH-nya di air sungai itu tidak banyak mengandung zat-zat yang berbahaya, karena memang mereka itu airnya mengalir. Air dari hulu ya kalau air sungai ya. Nih Pak, kalau saya lihat sih Carenang ini, Kecamatan Carenang sudah banyak perubahan semenjak Bapak jadi camat di Kecamatan Carenang ini. Di Kecamatan Carenang ini ada potensinya apa aja sih Pak? Untuk potensi-potensi di kecamatan, ada pertanian atau industri atau perkebunan atau apa? Kecamatan Carenang ini adalah mayoritas itu adalah pertanian. Dan pertaniannya sebenarnya juga bukan pertanian teknis sih. Pertaniannya banyak kan pertanian tada hujan. Karena sungainya ini jauh-jauh berada di bawah sawah. Sehingga kita kalau memerlukan air harus dipompa dari bawah. Jadi saya melihat jadinya tanah-tanah di sini tanah seperti sawah tada hujan. Sawah tada hujan ya. Jadi memang air masih jadi kendala ya. Air menjadi kendala, dan para petani ini mereka hanya melakukan pertaniannya itu turun temurun, sehingga hasil yang diperoleh itu tidak maksimal. Nggak ada inovasi dari yang lain, para petani gitu ya. Harusnya kan 1 hektar itu kita bisa memperoleh maksimal itu 9 ton. Tapi saat ini mungkin hanya itu nanti Pak Camat ya yang kedepannya setelah ikan nila mungkin akan meningkatkan industri pertanian nih Pak. Karena sudah diketahui kan nama Bapak, berarti permasalahannya adalah dikurangnya inovasi di para petani ya Pak ya. Nah, kalau Kecamatan Carenang ada berapa desa sih Pak? Kecamatan Carenang kebetulan cuma kecil, yaitu terdiri dari 8 desa. Dan ini juga merupakan peluang buat saya, tidak terlalu sulit untuk mengkoordinasikan dengan para kepala desa. Dan mereka ini dengan kedatangan saya ini seperti mereka terbuka matanya, terbelalak, kaget gitu. Ternyata nggak biasa nih gitu. Ada sesuatu yang baru gitu kan di Carenang gitu kan ya Pak ya, dengan adanya Pak Arif. Terus menurut mereka bagaimana nih para kepala desa nih dengan adanya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Pak Arif? Tentunya mereka harusnya dapat mencontohkan mengkaji banding untuk di desanya sebagai untuk pelatihan di pemuda desanya, untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat atau ketahanan pangan. Ini kan salah satu ketahanan pangan yang digagas oleh Ibu Bupati kan, Ibu Bupati. Nah, bagaimana tuh Mbak, mereka udah ada sinyal-sinyal nggak sih para desa itu untuk
mengadopsi untuk atau belajar dari kecamatan untuk diterapkan di desanya? Jadi seperti ini Bu Camat. Jadi masyarakat di Kecamatan Carenang ini terbangun dengan tidur pulas. Begitu saya datang, saya pertama kali untuk membangunkannya repot, karena harus digoyang-goyang, karena dia tidurnya udah pulas sekali, udah pulas. Jadi ibarat bangunkan ya harus digoyang-goyang, dioyak-oyak gitu. Dengan keras ya. Kerasnya. Tapi begitu dia terbangun dan terbelalak dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif, dia sangat antusias sekali untuk meniru. Contohnya biovlog saat ini sudah ditiru oleh Desa Mandaya. Desa Mandaya sekarang sudah memiliki 5 biovlog, yaitu memakai anggaran ketahanan pangan yang ada di desa. Di desa kan mereka juga di anggaran dana desanya itu ada pelatihan dan ketahanan pangan. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk mereka ya. Baru Kendayakan aja itu Pak yang baru Desa Mandaya aja, Mandaya, karena terus terang aja kami datang ke Kecamatan Carenang ini sudah bulan April, sehingga anggaran desa itu kebanyakan sudah diketok palu. Jadi mereka mungkin untuk 2023 nanti ya 2024 udah. Nah untuk 2023 ini sudah ada beberapa 2024 ya. 2023 ini sudah beberapa desa yang sudah mulai menganggarkan dana desa ya. Dana desa untuk pembuatan biovlog. Kalau yang kemarin itu masih banyak yang memelihara kambing, memelihara bebek dan sebagainya. Jadi saya ingin memberikan contoh bahwa memelihara ikan nila itu keuntungannya itu lebih besar loh daripada kita memelihara kambing. Kita bisa panen per 3 bulan. Ya cepat ya Pak ya. 3 bulan. Terus kalau untuk daya jualnya gimana? Kemana tuh Pak? Juga untuk penjualannya udah ada. Kebetulan saya sudah punya link, punya teman-teman yang mempunyai lapak di daerah Baros, Pandeglang. Itu saya ditantang. Biasanya ada target permintaan itu? Per hari itu saya diminta 2 sampai 3 ton per hari. Ini kan merupakan peluang yang luar biasa. Semua desa bisa ini apa ya, bisa terpenuhi itu targetnya ya Pak ya? Peluangnya sangat luar biasa. Kalau memang target saya tahun 2024 ini kita memiliki di Carenang ini memiliki 90 biovlog. Kalau memiliki 90 biovlog, setiap desa punya setiap desa punya. Di tiap desa punya 10 aja. Plus kecamatan 10, berarti kan 90. Iya. Kalau 90 ini kurang lebih kita dapat 5 kintal satu biovlog, itu kita sudah mendapatkan 45 ton per 3 bulan. Per 3 bulan, berarti per hari udah kita bisa dibagi ya, per hari ya. Per hari berapa, jadi panennya tidak sekaligus. Ya, bisa dijadikan emang Kecamatan Carenang itu kecamatan yang memang ikan nila, gitu ya, tematik apa ya namanya, kalau mau cari ikan nila ke Kecamatan Carenang gitu kan, kalau mau cari duren. Makanya kita juga kalau bisa sentra ya, semacam sentra itu. Menjadi ikon gitu. Ya, ikon sentra ikan nila. Kalau di kecamatan saya kan melon, anggur, perkebunan Pak, sama duren juga banyak. Nah, terkait dengan musrembang Pak, kita semua kan secara serentak nih, kecamatan mengadakan musrembang tingkat kecamatan. Apa sih yang menjadi prioritas di musrembang tahun ini untuk Kecamatan Carenang? Untuk Kecamatan Carenang kita mengusulkan itu jalan di 2024 itu kita mengusulkan, kita ini kan menjadi jalur air dari Sungai Ciujung, Nah, kita ingin jalan-jalan yang menjadi jalan pintas untuk mencapai antar desa itu melewati tanggul Jalan Ciujung. Nah itu kita 2024 saya juga berkomunikasi dengan PU bahwa itu sangat-sangat prioritas karena akan mempermudah kita untuk transportasinya akan lebih mudah karena akan memperpendek jarak dan memperpendek waktu untuk saling berkomunikasi antar desa. Iya. Dengan adanya sarana penghubung. Yang kedua itu bisa untuk mengatasi jebolnya banjir. Itu di situ masih sering terjadi banjir. Kalau kita banjir 10 tahunan ya, 10 tahunan kita masih ada banjir, masih kena banjir ya di sini ya. Terakhir itu tahun berapa? Tahun 2004 ya.
2004 waktu kita banjir besar itu. 2004. Oh iya, nah, yang memutus jalan ya, di Ciujung Keragilan tuh ya. Kemarin itu juga sudah di akhir kuliah kayaknya itu. Di akhir 2022 itu kemarin bulan Desember itu sudah rata itu. Tanggul sama airnya sudah luar biasa. Jadi itu harus perlu revitalisasi ya. Alhamdulillah kita masih terhindar dari bencana banjir. Jadi itu program selain itu Pak, yang kedua kami menemukan satu kampung di desa Mekarsari itu hanya memiliki satu akses yaitu jalan, itu saya namain jembatan piano. Karena kalau kita lewati, kenapa dinamain jembatan piano? Karena kalau kita lewati itu bunyi teng 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 teng. Masa sih? Iya. Nanti Ibu Camat bisa melihat sana. Itu sangat luar biasa. Kalau memang itu Ibu Camat berani melewati itu sesuatu yang luar biasa. Pakai mobil bisa tapi mobil bisa, tapi bunyi. Bawahnya air. Dan jembatannya goyang. Bawahnya air. Bawahnya itu air besar. Karena jaraknya itu kurang lebih dari 200 meter. Uji nyali itu? Uji nyali. Nah itu saya berharap kepada pemerintah pusat karena itu melewati sungai yang sangat besar, itu jangan sampai terjadi bencana, jangan sampai viral karena ada korban dari jembatan itu. Pusat ya Pak ya? Saya mengharapkan agar segera bisa dibangun yaitu jembatan di Kampung Kawau, Kampung Loak, Bojong Loak, Bojong Loak di Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang. Itu karena saat ini jembatannya sudah goyang dan apabila dilewati oleh mobil bunyinya seperti kita bermain musik piano. Itu saya bertahu nih ada yang jembatan piano kalau jalan ting 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 gitu ya. Ada videonya lebih. Ada videonya. Ada. Pak, jadi gini, Bapak itu kan kalau dilihat dari perjalanan karirnya ya lebih banyak di dinas ya, apalagi kemarin kita pernah sama-sama di Badan Pendapatan. Terus kemudian kita sama-sama juga akhirnya di kecamatan. Pasti otomatis ada perbedaan kultur, perbedaan pekerjaan juga. Terus bagaimana tuh Pak cara Pak Arif beradaptasi dengan pekerjaan dan dengan masyarakatnya tuh? Yang pertama adalah harus kita tonjolkan rasa bersyukur. Ya, betul. Kalau kita rasa bersyukur dan kita melakukan pekerjaan atau amanah yang diperintahkan oleh Bupati ini dengan ikhlas, dengan ridho, insya Allah akan cepat sekali untuk beradaptasi. Dan saya sehari dua hari saya keliling dan saya tidak berani masuk ke kecamatan karena saya melihat kecamatannya sangat gelap dan sangat benar-benar luar biasa. Tapi sekarang udah bagus loh Pak. Sampah di mana-mana karena mungkin kurang ada kepedulian dari semua pihak. Jadi saya sebelum masuk kantor Bu Neri, saya masih pakai pakaian dinas, saya pasti turun ke depan itu untuk ngambilin sampah, untuk memungut sampah. Jadi saya menerapkan kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang dewasa. Jadi saya nggak mau banyak merintah kepada teman-teman. Tapi memberikan contoh ya. Tapi memberikan contoh-contoh sehingga mereka, karena ada pepatah bahwa sejuta arahan itu tidak lebih baik daripada satu contoh. Betul. Karena percuma kalau kita nunjuk-nunjuk tapi kita tidak melakukan apa-apa. Satu toladan itu lebih bagus daripada seribu atau sejuta perintah, sejuta arahan. Terkait dengan koordinasi dan hubungan dengan para kepala desa, bagaimana nih Pak ketika Bapak menjadi camat nih? Awal mulanya nih gitu. Apa sih bagaimana dengan para mustika, kepala desa? Saya melihat kondisi kepala desa di sini tidak senang dengan formalitas, dengan yang serius gitu. Sehingga saya ngobrol-ngobrol dengan kepala desa, saya satu persatu saya datangi awalnya, saya ajak rapat dan alhamdulillah katanya waktu itu saya disanjung oleh Bu Kepala Puskesmas bahwa
Waktu itu saya ajak rapat mingguan, itu semua hadir. Katanya ini rekor sepanjang Kecamatan Carenang kepala ada desa, bahwa kepala desa hadir semua untuk ngikutin rapat mingguan. Iya, betul. Jadi memang kalau saya membuat undangan rapat mingguan juga saya sampaikan di dalam undangan itu, yuk ngopi bareng. Oh, gitu. jadi mereka tertarik ya? Tertarik dengan acara-acara itu. Akhirnya pas begitu mereka kesini ngobrol sambil ngopi, jadi tidak terlalu formal ya. Jadi semua unek-unek bisa keluar ya dengan. Bahkan saya ajak kemarin di kafe, di toko sebelah, saya ajak makan lontong sayur bikinan Bu Camat ya. Alhamdulillah semuanya antusias untuk mengikuti gitu. Nah Pak, ini kan Bapak dengan Ibu sibuk banget nih kalau saya lihat ya, karena saya sering lihat-lihat, sering ngintip-ngintip statusnya Bu Camat, statusnya Pak Camat, Instagramnya itu sangat sibuk. Bagaimana sih cara membagi waktu dengan keluarga? Ya kita emang harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, dan saya sekarang sudah mulai sampaikan kepada dinas instansi dan teman-teman kepala desa bahwa tolong sih kalau membuat acara jangan hari Sabtu dan Minggu gitu, karena saya ini punya keluarga. Saya kan rumah di RS Pemda di Kota Serang, sehingga kita memerlukan waktu untuk mobilisasinya, sehingga saya minta kalau sudah hari Sabtu Minggu itu capeknya nggak ketulungan. Sebenarnya dalam waktu Sabtu Minggu untuk istirahat ini kurang gitu rasanya itu, karena memang kita berangkatnya subuh, kita berangkat jam 6, jam setengah 7 kita sudah sampai kantor, dan kita juga pulangnya juga kadang habis maghrib, kadang jam 9, sehingga ya maklum lah rumah dinas Camat Carenang ini belum layak untuk ditempati, karena ya kondisinya memang sangat memprihatinkan. Kita memaklumi lah, karena mungkin tahun kemarin 2 tahun berturut-turut kita terserang COVID, sehingga kita banyak anggaran-anggaran yang direfocusing, sehingga kita maklumi yang lebih prioritas ya kemarin ke kesehatan. Jadi kita juga melakukan perbaikan ini juga yang kira-kira lebih bermanfaat lah. Tidak hanya untuk saya tidak memerlukan kepentingan pribadi saya untuk rumah dinas harus kita perbaiki dulu, tidak, tapi hal-hal yang lebih. Saya dengar sih Bapak itu banyak mengeluarkan biaya sendiri dulu ya untuk rehab-rehab ya. Ya itulah, kalau kita punya, kadang saya ini orangnya kan gemesan. Betul. Kalau kita punya keinginan untuk ini, kalau nggak segera dilaksanakan nanti lupa. Nah punten Ibu, saya bukan riak, bukan sombong, ya sampai kan untuk membuat ini kan, pojok baca ini kan tidak gratis, perlu modal. Tapi kalau juga. Camat memang begitu Pak. Kalau Camat itu hampir 100% itu memang memang seperti itu. Ya kita sebenarnya yang menopang itu Camat di Kabupaten Serang ini sebenarnya hanya PPAT yang bisa menopang. Untungnya masih ada ya sedikit untuk pembiayaan operasional kita di kecamatan. Kita ini sebenarnya, saya mohon juga kepada pemerintah Kabupaten Serang, biar camat-camat di Kabupaten Serang itu gagah gitu. Kita ini banyak diundang yang non budgeter. Contohnya Ibu Neri, kita ini acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara santunan dan sebagainya. Pasti itu camat itu pasti dimintain untuk memberikan santunan ke yatim piatu dan sebagainya. Nah, kalau memang kita tidak ada, bagaimana solusinya? Makanya mungkin untuk di bantuan-bantuan apa yang bisa kita, biar camat itu bisa membantu masyarakat menghibahkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kalau hal-hal pengajian dan sebagainya. Memang kita ada anggaran, tapi kan anggaran yang di kita ini kan sudah jelas ya, sudah jelas pos-posnya dan gitu sangat-sangat minim gitu. Betul. Ibu Neri, jadi perlu ditambahin lagi mungkin ya, anggaran di kecamatan ya. Yang untuk kesrahnya aja. Untuk kesejahteraan rakyatnya ya. Iya, untuk kesrah, untuk sosial itu harus lebih ditambah. Ini unek-unek semua camat kayaknya yang kayak. Ya ini saya mewakili para camat. Itulah unek-unek setiap kali ngobrol, apalagi camat-camat yang baru kaget. Loh ternyata banyak sekali ya pengeluaran kita yang tidak bisa di SPJ-kan tanda petik kan gitu kan. Betul. Jadi itulah mohon kepada
Kabupaten Serang bisa ditambah anggaran, karena kita juga memang banyak sekali kita program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Tadi juga saya melaporkan Ibu Bupati, sambil berseloroh sama Ibu Bupati bahwa sebenarnya camat ini bekerjanya 25%. Yang bekerja 75% itu istrinya adalah Ibu Ketua Penggerak PKK. Saya nggak punya istri toh, Pak. Nah itu makanya nyari saya mau cari istri kalau kayak nyari gitu, istri yang perempuan gitu, jangan istri yang laki-laki gitu. Biar nanti mendapatkan Ibu Ketua Penggerak PKK yang perempuan. Ibu Ketua TPPKK. Karena saya belum punya Ibu Ketua TPPKK. Itu terakhir, emang terus terang aja yang bersentuhan, yang banyak bersentuhan banyak dengan membantu masyarakat banget ya. Itu Ibu Ketua PKK ya. Karena mereka mempunyai kader-kader yang langsung di lapangan, langsung menyentuh kepada keluarga. Iya, betul. Itu yang sangat program-program bisa langsung nyampe kepada sasaran yang kita tuju. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, ini yang selalu saya tanyakan di setiap akhir wawancara saya. Harapan apa saja yang diinginkan oleh Bapak untuk Kecamatan Carenang khususnya? Harapan saya kepada masyarakat di Carenang ini, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk membangun Carenang. Jadilah wong Carenang. Jangan sampai jadi orang numpang lahir di Carenang, tapi mari kita jadi orang Carenang. Siapa orang Carenang? Orang Carenang adalah orang yang mau berkontribusi untuk pembangunan Carenang. Itu namanya wong Carenang sejati. Iya, nah sudah selesai nih ngobrol-ngobrol kita, Pak Camat. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi saya bisa banyak boleh belajar. Nggak satu apa ada tuh Pak? lagi. Apa Pak? Jadi saya kepengen kepada masyarakat bahwa mari kita sama-sama untuk membangun Carenang, bahwa keberhasilan Carenang bukan karena camatnya, tapi karena kita bekerja sama-sama. Dalam artian bahwa kita itu teamwork. Tidak hanya kalau ada keberhasilan itu bukan keberhasilan camat, tapi keberhasilan kita semuanya, karena kita adalah teamwork. Dan sekali lagi, sesuatu yang berhasil jangan tergantung camatnya. Camatnya siapapun harus bisa jalan, harus bisa bergerak, harus bisa maju. Camat hanyalah fasilitator untuk membantu masyarakat bisa berkembang. Kalau kita sama-sama, kita pasti bisa. Terima kasih. Nah itu jadi tadi tuh penutup dari Pak Camat bahwa tidak ada sesuatu yang berhasil hanya untuk satu. Jadi tidak ada one man show ya, tidak ada segala macam tentunya dikerjakan oleh bersama-sama gitu. Nah terima kasih Pak Camat atas Ibu waktunya. Saya salam dengan Bu Camat, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.